Bu Iin, ready? Nggih, Pak, ready. Oke, silakan. Ini yang terakhir dari S2 Dikdas semester 4 ya sekarang ya? Nggih, Pak. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas waktunya. Ini saya langsung saja. Judul saya di sini adalah pengaruh model Treppinger dalam membangun disposisi dan keterampilan berpikir kreatif pelajaran IPA sekolah dasar. Ringkasan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh model Treppinger dalam meningkatkan disposisi dan keterampilan berpikir kreatif peserta didik dan untuk mendeskripsikan respon guru dan peserta didik. Populasi penelitian ini adalah seluruh peserta didik SDN 1 Bajur dan sampel penelitiannya adalah peserta didik kelas 5. Jenis penelitian yang digunakan adalah kuasi eksperimental atau eksperimen semu. Desain penelitian yang digunakan adalah one group pretest post-test. Penelitian ini dilakukan terhadap satu kelompok kelas eksperimen yang tidak dipilih secara random. Teknik analisis data yang digunakan yaitu uji normalitas. Pengujian normalitas data dilakukan untuk mengetahui data berdistribusi normal atau tidak. Kemudian ada uji N-gen dilakukan untuk mengetahui seberapa besar tingkat keberhasilan pengaruh dari model Treppinger terhadap disposisi dan keterampilan berpikir kreatif. Kemudian ada uji MANOPA untuk menghitung pengujian signifikansi perbedaan rata-rata. Data hasil tes selanjutnya diuji menggunakan SPSS 2.6 untuk mengetahui hasil pretest post-test sebelum dan sesudah perlakuan. Luaran yang ditargetkan ialah artikel hasil penelitian yang akan dipublikasikan pada jurnal bereputasi nasional atau terakreditasi Sinta 1 sampai Sinta 4. Kata kunci model Treppinger, disposisi, keterampilan berpikir kreatif, dan IPA. Latar belakang dan rumusan masalah. Era globalisasi dan kemajuan teknologi menuntut sistem pendidikan mempersiapkan peserta didik dengan keterampilan sesuai kebutuhan abad 21. Peserta didik harus memiliki kemampuan bekerja sama, berpikir tingkat tinggi, kreatif, terampil memahami budaya, berkomunikasi, dan belajar sepanjang hayat. Kemampuan berpikir tingkat tinggi seperti berpikir kritis, kreatif, dan pemecahan masalah diperoleh melalui latihan. Kreativitas dapat dikembangkan melalui perlakuan tertentu. Berpikir kreatif di sekolah dasar melibatkan mengaitkan ide baru, menemukan solusi inovatif, dan berimajinasi tanpa batas. Kreativitas dalam IPA merupakan tujuan pendidikan global. Berpikir kreatif dalam IPA membantu peserta didik memecahkan masalah kompleks dengan cara inovatif. Dalam konteks IPA, berpikir kreatif melibatkan kemampuan memecahkan masalah, mengajukan pertanyaan mendalam, dan mencari solusi inovatif terhadap fenomena alamiah yang kompleks. Namun seringkali metode pengajaran konvensional di tingkat sekolah dasar masih kurang mampu memaksimalkan potensi kreatif peserta didik. Hal ini sesuai dengan hasil survei terhadap kemampuan berpikir kreatif peserta didik di 5 sekolah dasar, yaitu sekolah dasar di Mataram dan Lombok Barat dengan rata-rata 39 yang kategori peserta didik kurang kreatif. Selanjutnya, saya lanjut saja ke pendekatan pemecahan masalah. Salah satu yang ditawarkan untuk memperbaiki kurangnya kemampuan berpikir kreatif ialah dengan menerapkan model pembelajaran Treppinger. Model Treppinger adalah model yang berupaya untuk mengejak peserta didik berpikir kreatif dalam memecahkan masalah dengan memperhatikan fakta-fakta penting yang ada di lingkungan sekitar lalu memunculkan berbagai gagasan dan memilih solusi yang tepat untuk diimplementasikan secara nyata. Modul ajar dan LKPD diintegrasikan menggunakan model pembelajaran Treppinger dan menghasilkan proyek yang dapat meningkatkan disposisi dan keterampilan berpikir kreatif peserta didik. Selanjutnya untuk kebaruan pada penelitian ini ialah sampel populasi dan waktu berbeda. Selain itu, penelitian menggunakan teknik analisis data yang itu uji normalitas,
uji and again, dan uji MANOPA. Lanjut ke metode. Jenis penelitian yang digunakan adalah kuasi eksperimental dengan desain digunakan Desain penelitian yang digunakan adalah pre-experimental design tipe one group pretest post-test design. Populasinya adalah semua populasi yang diambil di sini adalah siswa SDN 1 Bajur. Kemudian sampelnya kelas 5, siswa kelas 5. Selanjutnya teknik analisis datanya ada uji normalitas data. Uji normalitas data dilakukan untuk data akhir, pengujian normalitas data dilakukan untuk mengetahui data berdistribusi normal atau tidak. Selanjutnya saya lanjut ke yang kedua, uji and gain. Uji and gain dilakukan untuk mengetahui seberapa besar tingkat keberhasilan pengaruh dari model Trappinger terhadap disposisi dan keterampilan berpikir kreatif. Selanjutnya yang ketiga, uji MANOPA. Dalam penelitian ini menggunakan bantuan SPSS versi 26. MANOPA adalah suatu teknik statistik yang digunakan untuk menghitung pengujian signifikansi perbedaan rata-rata secara bersamaan antara kelompok dengan dua variabel terikat atau lebih. Itu saja Bapak yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf karena ini belum rampung. Mohon saran-sarannya. Oke, terima kasih. Makasih Bu In sudah berbagi bersama-sama. Teman-teman, ini hal yang tidak biasa karena selama mungkin 2-3 tahun terakhir saya menghindari ada aktivitas bekerja atau diskusi di luar jam kantor. Ini karena masa kompetisi dan teman-teman seperjuangan butuh support untuk kita hadir, bagaimana mendukung supaya sama-sama kita bisa memenangkan hibah. Jadi dalam keperluan itu kami menyiapkan diri, menyiapkan waktu karena hadir secara langsung offline tidak selalu bisa dalam banyak kesibukan yang lain. Kami kemudian punya banyak sesi online dengan kampus yang berbeda-beda, dengan peserta yang berbeda-beda pada tiap malam yang hampir berturut-turut dan diadakannya cukup malam karena kami ikut melaksanakan salat tarawih dulu dan baru pulang biasanya jam 9-an lebih, sehingga baru mulai biasanya jam 9:30 ya. Jadi kami sampaikan terima kasih tetap bergabung untuk belajar. Ini keperluannya tidak ada keperluan lain-lain. Kami hanya ingin berbagi saja. Teman-teman yang presentasi juga niatnya untuk berbagi juga, sekaligus mendapat saran, masukan dari peserta lain, sehingga proposalnya lebih bagus, peluang untuk mendapatkan bantuan dana dari kementerian menjadi lebih besar, dan setiap kita yang berkontribusi untuk itu, berkontribusi untuk membuat teman-teman kita yang lain menjadi berhasil, lebih sukses. Saya pikir ada kontribusi kita, kalaupun tidak bisa nanti disebut satu persatu. Ini tim kami, Bu Iin, Bu Rabiatul, Bu Endang, ini juga dipanggil darurat urgen untuk mengikuti, karena mereka mungkin sebelumnya tidak merencanakan untuk ikut, datang konsultasi dengan kebingungannya masing-masing, dan ketika kami berdiskusi, berkonsultasi untuk proposal itu, bisa diskusi beberapa lama, bisa 1 jam duduk, kami 1,5 jam duduk, membahas item-item
menyelesaikan kebingungan beliau-beliau, termasuk mengikuti hibah ini sedikit dipaksa-paksa biar ikut. Ya namanya ada peluang, kalau misalnya ada peluang sekecil apapun, sepanjang kita masih bisa ikut, kita ikut. Jadi ada apa saja peluang kita ikut, kita ikut. Siapa tahu rezekinya nanti dapat, sehingga ada dukungan nanti untuk tesis kita, dukungan pembiayaan, dan harus dikejar-kejar selesai ini karena target hibah ini, beliau-beliau ini harus selesai cepat ini. Jadi yang minta itu bukan saya, tapi target kementerian itu, penerima hibah-hibah itu, yang diberi bantuan dana itu harus selesai tepat waktu, paling tidak setahun dalam masa tesis itu. Jadi kalau dapat tahun ini, ya targetnya akhir tahun selesai. Jadi sehingga dalam semangat kami ingin beliau-beliau selesai, punya support pada risetnya, terlepas nanti dapat apa tidak, ikhtiar kita harus maksimal. Saya pikir kita semua setuju dengan itu. Beberapa masukan yang tadi kami sampaikan untuk Bu Endang atau untuk Bu Rabiatul, karena mungkin mirip dengan judul Bu Wiin, di ringkasannya misalnya ini ada langsung ke tujuan, disarankan ada latar belakangnya dulu, kemudian informasi sekolah-sekolah itu boleh nggak ditulis, SDN 1 Bajur itu boleh nggak ditulis. Kemudian hal-hal yang lain nanti bisa disesuaikan. Saya pikir nanti filenya di-share ke grup. Kami bisa baca-baca sebelum sesi diskusi offline besok, sehingga kita bisa input mulai data untuk usulan itu. Bisa digeser lagi ke bawah. Nanti yang IPA itu jangan ditulis I besar PA kecil ya, dia karena singkatan harus ditulis besar semuanya, termasuk seperti kita nulis SD, SMP, itu SMP besar. Nah, IPA itu sudah betul ditulis, ada model three finger, disposisi, keterampilan berpikir kreatif itu bisa ditulis berpikir kreatif saja. Kemudian tadi karena dia SD mungkin perlu ditulis. Oke, Bapak. Kemudian bisa digeser ke bawah. Kita cari yang urgen-urgen yang harus dibongkar malam ini atau subuh nanti setelah sahur. Ini model kutipannya sudah betul, sudah muncul nomor-nomor. Kemudian terus ini di IPA SD ya, Bu In ya. Oke, Pak. Oke, mohon yang Mataram, Lombok Barat itu juga karena dia tempat huruf besar. Nanti sambil dicek lah, sambil dicek. Oke, Pak. Terus digeser ke bawah. Lanjut, Pak. Terus. Nanti yang tipe-tipe itu mohon dicek sendiri. Kita tidak akan sampai ke situ. Kami percaya teman-teman nanti bisa menyelesaikan itu. Pendekatan state of the art-nya bisa digeser saja. Ini nanti kami baca detail dalam peta jalan, dikosongkan dulu. Model kebaruannya tadi sama ya dengan Bu Endang dan Bu Atul. Ini perlu kebaruannya jangan langsung muncul. State of the art-nya perlu dibahas dulu. Bisa lagi ke bawah. Bisa cari di Google itu. State of the art itu apa? Contohnya apa? Supaya ada gambaran. Tidak dari kosong. Ada metode. Ada bagian yang harus ada di metode ini. Coba dibaca teks yang biru tadi itu betul. Nah, coba dibesarin bagian ini. Dibesarin biar kita baca untuk peserta. Oke. Di sini ada wajib ada, bukan
bukan harus ada, wajib ada diagram alir penelitian yang menggambarkan apa yang dilaksanakan dan akan dikerjakan selama waktu, dan format diagram alir itu harus berupa gambar, file JPG, JPEG atau PNG. Jadi harus ada gambar terkait alur-alur itu di situ. Coba kita lihat gambarnya ada apa tidak ada. Nggak ada. Nah itu tolong dibaca yang biru itu, karena panduan itu. Jadi nanti langkahnya harus begini, itu diikuti. Harus ada gambar di metode. Ada setidaknya ada 2 gambar yang harus ada. Satu itu di roadmap, bisa ada gambar di state of the art kalau mau, tapi tidak wajib. Yang tertulis harus ada gambar tuh cek yang nanti yang ada JPEG atau PNG itu harus ada gambarnya. Ya, baik Bapak. Dicek bagian yang biru-biru ini karena itu panduan template. Nah, di Buatel juga tadi sama, masih belum ada. Iya, saya kira ya itu yang saya tanyakan Bapak. Iya, itu tadi sempat banyak yang membingungkan Pak. Sempat ditanyakan contohnya di Mbak Yani tadi. Iya, sudah paham. Yen? Pak. Ada proposal kita yang lain yang bisa ditayangkan bagian alur itu supaya ada gambaran peserta? Oke, ada Pak. Sekarang Bisa ditayangkan. Mbak Yen bisa ditutup dulu? Nggih. Sambil menunggu Mbak Yani membagi, kami persilakan jika ada yang ingin bertanya. Kita akan tutup nanti beberapa menit lagi ya, supaya tuntas. Sudah terlihat, Pak? Oke, geser ke ini, kecilin. Dulu itu kita harus tulis, karena kami usul misalnya 2 tahun, harus ditulis tahun beberapa, tahapannya apa, tahun ini tahapannya apa. Karena sekarang ini mintanya setahun saja, bisa dibesarin salah 1 tahun. Nah, coba dinaikkan. Masih digeser ke atas. Oke. Ini ada 4D, karena dia 2 tahun riset. Karena ada 2 tahun riset, tahap define-nya kegiatannya apa, di desain kegiatannya apa, di development kegiatannya apa. Bisa digeser ke bawah. Ini kegiatan kami tahun pertama. Nah, ketika tahun kedua ada lagi dia. Bisa digeser ke bawah biar kelihatan. Oke, itu gambaran saja teman-teman. Jadi ini dibuat itu dalam bentuk gambar. Jadi alur-alurnya dirangkai, kegiatan-kegiatannya apa yang akan dilakukan tiap tahapan. Nah, dan itu dijadikan gambar karena mintanya begitu. Sebenarnya bisa saja dibuat bukan gambar, tapi mintanya gambar, jadi harus diikuti. Ini dulu waktu zaman dia 2 tahun, tahun keduanya tahapannya diseminasi. Kami baru uji coba di tahun itu. Jadi sekarang karena diminta setahun, ya kita harus mengatur desainnya supaya 1 tahun selesai. Contoh untuk Bu Atul, Bu Win, Endang, dan teman-teman lain yang sudah hadir. Terima kasih Mbak Yani, bisa ditutup. Oke, ada pertanyaan. Ada gangguan, Pak. Ada tambahan? Ya kan? Tambahannya ini aja sih Pak, yang penting sesuaikan sama template. Terus tadi saya lihat dari presentasi yang pertama, kedua, sama ketiga, template-nya sama, cuman ketika sudah di copy paste bahannya di sana itu ada font-font yang berubah, spasi-spasi yang berubah. Nah, jadi itu perlu diperhatikan karena di paling atas biasanya ada kalimat bahwa peneliti tidak diperkenankan untuk mengubah template yang sudah ada, baik itu yang di dalam, yang dari ukuran font sama spasinya, itu tidak boleh dirubah.
Jadi ketika copy paste mohon benar-benar dicek supaya tidak merubah tampilan dan sebagainya. Oke, setiap upaya kreatif mengganti template itu dianggap pelanggaran dan harus didiskualifikasi. Jangan berkreasi pada aspek itu, jadi silakan berinovasi pada aspek-aspek yang lain. Jangan cari masalah intinya. Jadi template-nya minta apa, ikuti, dibaca satu-satu, dikirimi bahan untuk belajar, dipelajari betul-betul. Kita ingin dapat hasil besar tapi tidak mau belajar, itu susah itu. Terima kasih sudah bersedia bergabung. Teman-teman yang lain juga ini kami undang supaya sama-sama tahu bagaimana saya dengan adik-adik bimbingan, adik-adik yang kami senang juga mereka dapat kesempatan bergabung menjadi mitra sehingga kami bisa tetap riset bersama-sama. Kalaupun home base-nya beda-beda, saya pikir kita bisa maju dengan bidang kita. Bisa kita riset kolaborasi antar departemen, bisa kita riset kolaborasi antar lembaga, teman-teman yang di sekolah bisa bermitra kita. Yang di kampus-kampus lain juga kita bisa bermitra untuk keperluan itu. Itulah misinya kita ketemu, punya banyak teman dan banyak teman kita berdiskusi. Mas Rizvan sepertinya senang karena jumpa teman satu kelasnya saat SMA. Ini ada pertanyaan untuk citasi dosen pembimbing. Apakah ada ketentuan untuk indeks cintanya? Tidak ada sih ya, tidak ditentukan. Jadi bagusnya sih diambil dari karya-karya beliau, dari jurnal-jurnal yang bagus. Kalau misalnya nanti mungkin kita belum ketemu, mungkin ditanya ke beliau-beliau, Pak, saya rencana judulnya ini, ada tulisan yang bisa dirujuk apa tidak, begitu. Supaya lebih, kan kadang mungkin kita kelewat infonya, mungkin beliau punya tapi tidak kita ketahui sekarang. Kami beri kesempatan teman-teman bertanya secara langsung jika ada 1 atau 2 orang sebelum kita tutup. Dari yang presentasi ada pertanyaan? Tidak ada. Mbak Virgi, selamat bergabung. Lama tak jumpa. Nggih, Bapak. Selamat malam. Iya, ini tumben bergabung, Bapak. Siapa pembimbingnya sekarang? Belum, Bapak. Baru mengajukan. Oh, masuk lama ya. Iya. Jadi tidak masalah, nanti teman-teman sementara belajar, paling tidak kalau tidak dapat ikut tahun ini ada kesempatan tahun depan untuk ikut, sambil menyiapkan dari awal. Nanti terlepas bersama siapapun, teman-teman dosen semuanya punya track record yang memadai untuk ini. Mungkin karena kesibukan masing-masing, ada yang bisa intens menyiapkan waktu seperti ini berdiskusi, mungkin ada yang kita dipercaya untuk belajar sendiri, sehingga itu kami berinisiatif membuat beberapa bahan untuk belajar yang bisa dipakai tahun ini, tahun depan. Karena record beberapa materi ini kan setiap tahun berubah-berubah ya. Kami punya rekaman ke belakang cukup banyak. Begitu tahun kompetisi berubah, ada yang bisa dipakai, ada yang berubah. Jadi model template-nya pun berubah. Jumlah kata abstrak dulu sekian, sekarang berubah. Jadi kita harus update. Kenapa di tahap awal kami sarankan semua calon pengusul baca panduan dengan baik. Ketentuannya apa, ikuti itu. Saya juga sedang buat proposal untuk skim yang ingin saya ikuti bersama teman-teman yang tesis kita usul. Nanti kami rencana akan skim lain kita usulkan. Seperti itu, kalau tidak ada pertanyaan, kita akan tutup sesi kita. Terima kasih sekali lagi sudah hadir. Mbak Anissa, Mbak Vika, Bu Atul, Bu Wedayu, ada 5 lain lagi. Coba saya cek satu-satu, kita absen ini. Yang masih ada ini masih
Ibu Dian, Islamiyati, Mas Imam, Hamzan. Masih ada apa cuma gabung namanya doang ini? Masih, Pak. Iya, Bapak hadir. Mas Rizvan. Mas Rizvan ini dulu mahasiswa saya waktu S1 di Undikma. Kemudian Bu Atul tadi presentasi, Bu Endang, Bu Virginia Merpati, Dirgantari, Ibu Wahyuni Arfani, dan Mbak Yeni. Terima kasih tadi. Mbak Nina izin duluan. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih. Mudah-mudahan diskusi malam ini bermanfaat untuk kita semua. Jadi ilmu yang bermanfaat dan jadi salah satu jalan berhasilnya usulan teman-teman. Berhasil juga studinya. Selesai tepat waktu. Kami akan senang begitu studi teman-teman tepat waktu dan bisa terus karirnya sukses lebih baik lagi. Terkait contoh yang diminta, nanti kami coba pilih beberapa untuk bahan belajar. Mbak Yeni nanti tolong kirim ke Bapak di grup kita yang CSE. Mungkin 1 atau 2 contoh, nanti kami kirim ke grup untuk bahan belajar. Terima kasih semuanya, selamat malam, selamat istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih, Pak, Pak. teman-teman semua, Bapak Ibu. Semangat proposalnya. Terima kasih Bu Yeni. Izin live dulu ya.